Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi bersama dengan Bapak Nova. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam materi Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan. Apakah itu pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran dan berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Jadi pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, macam-macam makanan sehat dan bergizi, yaitu ada 5 diantaranya. Ada makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan pokok adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, ubi, roti, dan sagu. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi 2. Yang pertama, protein hewani, dan yang kedua, protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, dan lain-lain. Kemudian, protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan bergizi yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Makanan bergizi yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan biasanya mengandung vitamin. Contohnya buah apel, buah anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke materi perkembangan. Apakah itu perkembangan? Jadi, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun,
perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, berikut contoh perkembangan pada manusia. Masih ingat nggak? Saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, berjalan, berlari, dan lain-lain. Dan pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Nah, tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Kemudian, ada fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ketika kita bayi, yaitu berumur 0 sampai 2 tahun. Ketika memasuki masa kanak-kanak atau balita, yaitu berumur 2 sampai 5 tahun. Kemudian memasuki anak-anak, yaitu berumur 6 sampai 10 tahun. Kemudian memasuki masa remaja, yaitu kalau perempuan dari 11 sampai 18 tahun. Kalau laki-laki, yaitu 11 sampai 20 tahun. Ketika memasuki masa dewasa, yaitu kita berumur 20 sampai 40 tahun. Kemudian kita memasuki lansia atau lanjut usia atau manula, yaitu di atas 50 tahun. Nah, bagaimana anak-anak penjelasan untuk hari ini? Baik, sekarang coba lihat soal berikut ini. Ayo, jangan diam saja. Ambil bukumu, kemudian catat pertanyaan ini, kemudian jawab. Oke, anak-anak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Bye-bye.